Dasi rahimahullah al-haditsus salasun ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-230 an Aisyah radhiyallahu anha qalat fataltu qala ida hadiyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Yaitu saya menjalin, memilin, memintal kalung dari hadiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangan saya ini. Kalau di sini harokatnya biyadi berarti dengan satu tangan. Boleh jadi maksudnya adalah jenisnya, karena jelas biasanya memintal dengan dua tangan. Summa ash'araha wa qalladaha. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan isyar, yaitu apa, membuat alamat. Boleh jadi apa, membuat semacam luka di situ. Kemudian apa, meletakkan gantungan di leher binatang tadi. Au qallatuha, atau saya yang melakukan itu. Boleh jadi ini rawinya yang ragu. Dulu lafadznya macam apa? Summa ba'atsa biha ilal bait. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan itu ke Baitullah. Boleh jadi adalah titip kepada apa? Kepada rombongan haji atau rombongan umrah. Boleh jadi tahun 9 atau sebelumnya. Kemungkinan besar tahun 9. Yaitu apa, di zamannya Abu Bakar menjadi apa? Amirul Hajj. Wa aqama bil Madinah, dan Rasulullah tetap tinggal di Madinah. Fama haruma alaihi syai'un kana lahu halala. Beliau tidak haram pada beliau sedikit pun perkara yang sebelumnya adalah halal untuk beliau. Jadi walaupun mengirimkan hadiyu, tidaklah orang ini menjadi seorang muhrim. Tetap dia adalah orang yang halal. Baik, al-gharib al-qala'id jam'u qiladah wa hiya ma yuhatu bihil unuq, yaitu suatu barang atau benda atau perhiasan yang digunakan untuk mengelilingi leher. Istilahnya kalung. Baik, wa takunu minal khuyut wal hadid. Boleh jadi adalah dari apa, benang-benang dari tali dan dari besi, rantai atau yang gabungan itu dan semacamnya. Wal muraduhuna, yang dimaksudkan di sini adalah qala idul hadi, yaitu kalung untuk binatang hadiyu. Wa tudau ala khilafil adah, dia diletakkan menyelisihi kebiasaan agar orang tahu, oh ini bukan binatang biasa di kebun-kebun, ini adalah untuk apa, dihadiahkan ke Baitullah. Dibuat pola yang agak lain. Wa kanu yaj'alunaha minal qirab wan ni'al. Mereka menjadikan di situ ada apa? Ada qirab, boleh jadi ada semacam tempayan kecil. Qirab jamak dari tirbah. Yaitu apa? Semacam tempayan, tapi jangan yang besar-besar, kasihan binatangnya nanti. Wan ni'al, sebagaimana dalam lafaz yang lain, menggantungkan apa? Sepatu atau slipper, sandal ke leher binatang itu. Yang penting apa? Orang tahu, oh ini bukan binatang biasa. Wa khuyutis suf, yaitu apa? Tali-tali yang terbuat dari kain wol. Liyu'lama annaha hadiyun, agar diketahui bahwasanya adalah binatang hadiyu, fatuh taram, maka dia dimuliakan karena ini untuk Baitullahil Haram. Yang kedua, asy'artuha, al-isy'ar maknahu al-i'lam. Sya'ara artinya adalah alima, yaitu apa? Pemberitahuan, pengumuman. Wal ibadat sya'airullah, ibadah-ibadah namanya adalah syiar-syiar Allah, sebagai lambang-lambang pengagungan kepada Allah. Li'annaha alamatu ta'atih, karena dia adalah sebagai alamat-alamat tanda-tanda ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, asyairah. Huna ma yuhda ilal bait. Asyairah di sini adalah yang dihadiahkan kepada Baitullah min bahimatil an'am. Syairah ini adalah apa? Dari syiar juga. Dia adalah apa? Barangnya itu. Barangnya atau bendanya. Kemudian apa? Fatu alam, dia diberi alamat. Wa dzalika bi izalati sya'ri ahadi janibai sanamil budnah. Caranya adalah menghilangkan rambut atau bulu dari salah satu dari kedua sisi sanam. Sanam adalah punuk dari budnah, yaitu unta. Yang penting apa? Orang lihat, oh ini lain. Awil baqarah, atau mungkin punuk dari lembu. Wa kashtihi, yaitu apa? Kita sayat dia hatta yasila min hudam, sehingga keluar darah sampai mengalir darah darinya. Dan ini boleh menurut pendapat jumhur, dan memang ini dipraktekkan oleh Rasulullah. Adapun kalau Abu Hanifah melarang, tapi dia nggak boleh melarang yang syariat membolehkan. Yang penting apa? Jangan sampai menyiksa. Cukup lukai sedikit saja sampai orang tahu, oh ini memang apa? Hendak ditumpahkan darahnya untuk Allah Ta'ala. Bonggol ya? Iya, bonggolnya, ayo Pak.
liya'laman nasu annaha muhdatun ilal bait, agar orang tahu bahwasanya ini telah dihadiahkan ke Baitullah, fala yata'arradu laha, sehingga mereka tidak menghadang, tidak mengganggu binatang ini. Ini orang yang berakal. Kalau anak kecil nggak paham, sering mengganggu binatang-binatang kurban dan lain-lain. Tayyib. Yang keempat, fatal tu lawait, yaitu apa? Saya pilin, saya pintal. Tayyib. Lawa itu adalah apa? Membengkokkan. Alhamdulillah. Ya, al-makna al-ijmali kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'azzimul baital atiqa wa yuqaddisuh. Rasulullah SAW mengagungkan dan mensucikan Baitullah yang atik, ya, rumah tua itu, yaitu Ka'bah. Fakana idza lam yasil ilaihi binafsih, Rasulullah SAW kalau tidak sampai ke Baitullah, tidak sampai sendiri, yaitu apa? Beliau tidak mampu mengadakan perjalanan ke sana, ba'asa ilaihi al-hadi. Beliau mengirimkan hadiu. Jadi enggak takallah membebani diri datang ke ke gua-gua keramat di Perlis atau yang lain-lain untuk cari sajadah terbang. Yang penting harus ke sana. Enggak membebani diri. Kalau enggak mampu sudah kirim hadiah ke Baitullah, titip ke orang yang mampu untuk berangkat. Tidak pula bersekutu dengan jin. Sholat duhur di sini, nanti sholat asar di sana, lalu balik lagi. Ini membebani diri sampai masuk pada kesyirikan. Rasulullah tidak sampai membebani diri sampai minta fasiliti pada Allah. Oh, saya minta buruk ya Allah. Enggak usah seperti itu. Mengajari agama ini mudah, tidak perlu membebani diri. Enggak mampu sudah. Tayyib. Qal wa tausi'atan ala ta'ziman lahu wa tausi'atan ala jirani, untuk mengagungkan tanah suci, mengagungkan Baitullah, dan untuk memberikan kelapangan rezeki kepada tetangga-tetangga Baitullah itu, orang-orang yang iktikaf di situ dan sekitarnya, orang yang tinggal di sekitar situ. Wa idza kana ba'asal hadiya asy'araha wa qallataha. Apabila Rasulullah SAW mengirimkan hadiu, maka beliau membuat alamat pada binatang tadi dan membuat ikatan di lehernya, yaitu mengalungkan ikatan di lehernya. Liya'laman nasu annaha hadiyun ilal baitil haram, agar orang-orang tahu bahwasanya ini adalah hadiu, binatang yang dihadiahkan ke rumah suci. Fayahtarimuha, lalu mereka pun menghormati binatang ini, wala yata'arradu laha bisu, dan tidak melakukan keburukan kepada binatang ini. Tapi tidak pula berlebihan. Rasulullah mengajarkan tetap binatang itu boleh engkau naiki sampai berangkat ke sana. Tidak sampai berlebihan, sampai seperti yang di Jawa itu Kiai Slamet, betul-betul disucikan, dimandikan bagus-bagus, diambil berkahnya dari kotorannya dan seterusnya. Ini berlebihan terhadap binatang ternak. Tayyib. Fadzakarat Aisyah radhiyallahu anha ta'kidan lil khabar. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kisah itu sambil menguatkan berita itu? Annaha kanat taftilu qalaidaha, bahwasanya dialah yang memilin atau memintal kalung dari binatang tadi. Dan ini termasuk salah satu murajihat yang disebutkan dalam kitab Mustalahul Hadis, yaitu kalau zakarul qissah. Hadis ini dan hadis yang itu mana yang lebih kuat? Kalau yang satu menyebutkan kisah dirinya begini-begini, berarti dia lebih kuat. Karena biasanya sahibul qissah adra bi qissatiha, bi qissatih. Orang yang hadir dalam kisah tadi, dia lebih tahu tentang kisah itu daripada orang yang tidak hadir. Baik, ini contoh untuk murajihat, untuk menguatkan mana yang lebih kuat dari berita yang tampak bertentangan. Ini kalau terpaksa tarjih, tidak mampu dijamak. Tayyib, wa kana idza ba'asa biha wa huwa muqimun fil Madinah. Rasulullah SAW kalau mengirimkan binatang hadiu dalam keadaan beliau masih mukim di Madinah, beliau tidak ikut berangkat. La yajtanibul asya allati yajtanibuhal muhrim. Beliau tidak menjauhi perkara-perkara yang harus dijauhi oleh orang yang ihram. Minan nisa'i watib, yaitu para wanita ataupun minyak wangi. Wa labisal makhita wa nahwa dzalik. Tetap beliau memakai pakaian yang berjahit dan yang semacam itu. Bal ya baqa muhillan li nafsih. Tetap beliau itu orang yang halal untuk dirinya sendiri. Kulla syai'in kana halalan, menghalalkan untuk diri beliau perkara yang memang biasa halal untuk beliau. Baik, ilahuna wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.